Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah di jalan keimanan ini hingga akhir hayat kita. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi' dan umatnya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema bahasan kita hari ini adalah mengenai makna dan urgensi akidah. Sahabat sekalian, makna akidah secara bahasa, akidah berasal dari kata aqad yang berarti pengikatan. Juga berasal dari kata i'tiqadtu, artinya saya beriktikad begini. Maksudnya saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Jika dikatakan bahwa seseorang mempunyai akidah yang benar, berarti akidahnya bebas dari segala bentuk keraguan. Sahabat sekalian, akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan dan keyakinan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Makna akidah secara syar'i adalah iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasulnya, hari akhir dan qadar baik maupun qadar buruk. Yang akhirnya hal ini disebut sebagai rukun iman. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembagian syariat. Syariat itu terdiri dari dua hal. Yang pertama yang disebut dengan i'tiqadiyah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan hati atau i'tiqad. Ya, tidak berhubungan dengan tata cara amal. Sering juga disebut dengan asliyah atau pokok agama. Kemudian syariat yang kedua adalah amaliyah, yaitu segala yang berhubungan dengan tata cara amal seperti sholat, zakat, puasa, dan seluruh hukum-hukum amaliyah. Sering juga disebut sebagai far'iyah atau cabang agama. Ya, karena itu perkara akidah ini adalah termasuk bagian dari syariat. Bahkan para sahabat sekalian, akidah yang benar adalah syarat diterimanya amal. Akan tertolak amal-amal yang dilakukan tanpa landasan akidah yang benar. Artinya seseorang itu meskipun dia berbuat baik, beramal soleh, tetapi ketika akidahnya bermasalah, misalnya ada kesirikan di dalam dirinya, maka amal-amalnya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 65, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran surah Az-Zumar ayat 65. Sahabat sekalian, di sini ditegaskan ya, jika kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka hapuslah amal-amal kita dan kita termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu, perkara akidah adalah perkara yang sangat mendasar sekali, sangat fundamental sekali di dalam Islam.
Ketika akidah kita bermasalah atau akidah kita batal di sisi syariat, maka seluruh amalan kita akan menjadi sia-sia. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, amal tidak diterima jika tidak bersih dari syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Ya, betapa baiknya pun seseorang ya di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ya, menolong orang dan sebagainya, maka dia tidak akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia mempersekutukan Allah di dalam kehidupannya. Dia melakukan kesyirikan di dalam kehidupannya. Meskipun banyak orang yang memujinya, banyak orang yang menyukainya dan sebagainya, jika dia telah berbuat kesyirikan, maka sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala amalan-amalnya itu tiada berguna. Apa gunanya kita mendapatkan pujian di sisi manusia, ya, mendapatkan pengakuan di sisi manusia tetapi tidak diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah adalah fondasi bangunan Islam. Selama 13 tahun di Mekah, sesudah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW mengajak manusia kepada tauhid dan pelurusan akidah. Karena itu merupakan fondasi bangunan Islam. Para da'i penerus dakwah juga telah mengikuti jejak Rasul dalam berdakwah. Setelah memprioritaskan pada tauhid dan akidah, barulah mengajak kepada perintah agama yang lain. Ya, kalau kita lihat kondisi masyarakat kita pada saat-saat sekarang ini, ya, kita lihat tidak semua memahami persoalan akidah ini. Karena itu para dai juga seharusnya memang berfokus ya pada masalah pelurusan akidah ini di tengah-tengah umat sebelum membahas perkara-perkara lain dari agama ini. Ketika kita merasa yakin ya bahwa akidah umat telah lurus, telah kuat, maka bisa kita beranjak untuk membahas perintah-perintah agama yang lain. Karena ini adalah suatu perkara yang sangat penting dan urgen sekali pada saat sekarang ini. Masih banyak kita lihat penyimpangan-penyimpangan akidah yang dilakukan oleh umat pada hari ini. Sahabat sepilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumber akidah yang benar, akidah ini adalah tauqifiyah berdasarkan wahyu semata. Tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i serta tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya. Karena itu sumbernya terbatas pada apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, sebab tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah, tentang apa yang wajib baginya dan apa yang disucikan darinya, melainkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dalam hal akidah, insya Allah akan dijauhkan dari perpecahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu." Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Selama umat ini selalu berpegang pada akidah yang sama, insya Allah mereka akan bisa diikat di dalam satu wadah persatuan yang kokoh dan kuat. Apapun tantangannya yang dihadapi umat ini, selama akidah mereka satu, selama mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang sama kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, maka insya Allah mereka bisa melewati berbagai tantangan zaman ini dengan baik. Tetapi ketika umat ini ya, tidak lagi berpegang pada akidah yang satu, maka umat ini akan terlepas talinya, kemudian mereka akan berpecah belah di jalan yang penuh dengan kebaikan ini. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dalam hal akidah, insya Allah akan dijauhkan dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudang famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa." Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran Surah Toha ayat 123. Siapapun yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dalam perkara akidah, maka akan tersesat
dari jalan yang benar. Karena itu, sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengacu dan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah di dalam perkara akidah ini. Dampak dari penyimpangan akidah tentu sangatlah fatal, ya sahabat sekalian. Tanpa akidah yang benar, orang akan jadi korban dari persangkaan dan keraguan yang lama-lama akan menumpuk dan menghalanginya dari pandangan yang benar terhadap jalan kehidupan yang bahagia. Hidupnya akan terasa sempit dan penuh dengan kegelisahan sehingga dapat berujung pada bunuh diri sebagaimana yang terjadi pada orang yang jauh dari taufik dan hidayahnya. Jadi, sahabat sekalian, kunci dari kebahagiaan itu adalah memperbaiki akidah kita. Kunci dari kebahagiaan itu adalah meluruskan apa-apa yang kita yakini di dalam kehidupan kita. Dan keyakinan ini tentu adalah sesuatu yang berkaitan dengan akidah kita. Dengan akidah Islam, dengan meluruskan keyakinan-keyakinan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan memperbaiki rukun iman di dalam diri kita, maka insya Allah kita bisa memandang kehidupan ini secara tepat, dan apapun hambatan, tantangan, masalah yang ada dalam kehidupan itu, insya Allah bisa kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Dengan akidah yang ringkih, dengan pemahaman akidah yang buruk, maka mustahil kita bisa merasakan kebahagiaan di dalam mengarungi kehidupan ini. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyarakat tanpa akidah adalah masyarakat materialistik. Mereka akan bergelimang materi, tapi justru materi itu menyeret mereka kepada kehancuran. Sebagaimana yang kita lihat pada masyarakat kafir. Karena kekayaan materi memerlukan pengarahan dalam penggunaannya dan tidak ada arahan yang benar kecuali dengan akidah yang benar. Tanpa akidah yang benar, materi akan menjadi perusak kehidupan seorang manusia. Ya, ketika kita memusatkan kehidupan kita pada materi, mengukur segala sesuatunya dengan materi, kita tidak tahu bahwa sesungguhnya materi itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan sebaiknya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang baik, di jalan yang benar. Ketika kita menjadikan materi hanyalah wasilah, sarana, maka insya Allah materi itu akan bisa mengantarkan kepada kemaslahatan dan kebaikan dalam kehidupan manusia. Tetapi ketika pusat kehidupan kita adalah materi, menjadikan materi sebagai sumber kebahagiaan kita, maka kita tidak mungkin bisa meraih kebahagiaan hakiki di dalam kehidupan kita. Bahkan banyak orang yang telah hancur karena persoalan materi ini, ya, karena mereka tidak betul-betul paham ya apa sesungguhnya hakikat materi itu dan bagaimana mereka harus menggunakan materi di dalam kehidupan ini secara baik dan benar. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebab-sebab penyimpangan akidah? Kita semua tentu ingin memiliki akidah yang lurus, akidah yang benar, dan kita ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah dengan membawa akidah yang lurus. Mengapa ada penyimpangan akidah? Mengapa orang ada yang akidahnya tidak selamat dan ketika mereka wafat, ya mereka wafat dalam keadaan su'ul khotimah dengan membawa akidah yang salah, bahkan akidah yang sesat. Sebab-sebab penyimpangan akidah yang pertama, sahabat sekalian, adalah karena kita enggan mempelajari dan mengajarkannya. Tanpa ilmu akan muncul generasi yang tumbuh dengan tidak mengenal akidah yang benar. Mereka meyakini yang hak sebagai yang batil dan yang batil sebagai yang hak. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu demi satu. Tatkala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahiliahan. Ya, kita tidak tahu ya mana Islam dan mana kejahiliahan. Ya, kita tidak tahu mana akidah yang benar, maka mana akidah yang sesat. Bahkan pada zaman ini kita melihat ada orang yang syahadatnya saja sudah berbeda ya dengan syahadat yang kita kenal selama ini dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tentu ya ketika syahadat kita tidak benar, ya apa yang bisa kita harapkan ya dari perjalanan hidup seseorang ya ketika dia juga misalkan rukun imannya sudah beda, rukun Islamnya sudah berbeda ya dengan Muslim Ahlussunnah wal Jamaah, maka ini adalah suatu hal yang sangat fatal di dalam kehidupannya ya. Kemudian selain masalah enggan mempelajari ilmu ya, seringkali kita terjatuh pada fanatik dan pada tradisi yang diwarisi dari
bapak ataupun nenek moyang. Meskipun hal itu adalah hal batil. Allah SWT mengingatkan kita, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Quran Surah Al-Baqarah ayat 170. Ya. Sebagian besar manusia, kita lihat juga bagaimana Bani Quraisy ketika di awal menolak dakwah Rasulullah SAW, dakwah Islam. Alasan terberat mereka menolak yang terbesar adalah karena mereka selalu berpegang kepada tradisi nenek moyang mereka. Ya, mereka sulit untuk menerima Islam karena hampir sebagian besar yang diajarkan dalam Islam, wabil khusus dalam hal masalah akidah, itu bertentangan dengan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ya, akhirnya pun mereka menolak ya untuk menerima Islam sebagai jalan kehidupan yang benar. Itu juga terjadi di masyarakat kita. Ketika masyarakat sangat berpegang kepada budaya dan tradisi, padahal sudah jelas-jelas budaya tradisi itu melanggar akidah Islam, budaya dan tradisi itu jauh dari kebenaran Islam. Tetapi tetap mereka berpegang pada hal itu. Padahal kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini kita memerlukan cahaya dari Allah SWT, kita memerlukan bimbingan dari Allah SWT, karena kita ini hanyalah hamba-hambanya yang hidup di atas muka bumi ini atas karunia dari Allah SWT. Maka rasanya agak aneh ketika kita diberikan kenikmatan untuk hidup di atas muka bumi ini oleh Allah SWT, tetapi tidak mau mengikuti syariat yang benar, tidak mau mengikuti akidah yang benar. Justru malah kita hanya berfokus untuk mengikuti tradisi nenek moyang kita. Meskipun hal itu sangatlah jauh ya dari kebenaran. Kemudian yang ketiga, selain fanatik ya kepada tradisi nenek moyang, adalah taklid buta dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah. Sebaiknya kalau berbicara masalah akidah, sahabat sekalian, ya, maka cek kembali dalil yang disampaikan ya oleh orang-orang, kemudian selidiki kebenarannya. Bila kita hanya menuruti imam yang sesat secara buta, maka kita akan ikut tersesat dan jauh dari akidah yang benar. Ya, jadi tidak semua orang dipastikan mereka pasti benar ya di dalam mengajarkan persoalan akidah ini kepada kita. Maka dalam persoalan akidah ini kita harus bersikap kritis, kita harus cek and recheck kembali, betulkah dalilnya, betulkah ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya betulkah ini sesuai dengan pendapat para ulama, ijma ulama yang betul-betul bisa menjadi rujukan bagi kita semua. Ya, dan kita jangan sampai mengikuti ulama ya, ulama yang menjual akhiratnya dengan dunia. Ya, kita harus betul-betul berusaha untuk menggali kembali, ya, jangan menerima mentah-mentah apa yang telah kita dapatkan. Katakanlah itu orang-orang yang mereka disebut kiai, ustadz, ya, atau bahkan mungkin mereka menyebut dirinya sebagai ulama. Ya, selama mereka benar, insya Allah kita akan jadikan pendapat mereka sebagai rujukan. Tetapi kalau mereka salah, maka pendapat mereka harus kita tinggalkan. Kemudian yang keempat, berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang soleh, serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya. Meyakini bahwa para wali itu mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, baik berupa mendatangkan maslahat manfaat maupun menolak mudarat keburukan, apalagi sampai menyembah para wali dan bukan menyembah Allah. Mereka bertakarub pada kuburan para wali, dengan hewan kurban, nazar, doa, istighosah, dan meminta pertolongan. Inilah yang terjadi pada para penyembah kubur di berbagai negeri. Ya, sahabat sekalian, maka boleh kita mengagumi, ya, mengambil ibrah pelajaran, ya, mengambil kebaikan-kebaikan dari para wali. Tapi jangan sampai kita menyembahnya. Ya, jangan sampai kita memperlakukan mereka melebihi kadar yang seharusnya sesuai dengan syariat. Karena perkara ini bisa membuat penyimpangan akidah di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima, lalai dengan perenungan ayat-ayat kauniyah yang terhampar di jagat raya dan ayat-ayat Qur'aniyah. Manusia terbuai dengan berbagai hasil sains dan teknologi yang telah mereka capai, mengira bahwa itu semata-mata karena kehebatan mereka semata,
Mereka lupa bahwa semua itu tidak bisa dicapai tanpa Allah Ta'ala menciptakan mereka dengan berbagai keistimewaannya. Allah SWT berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Ya. Ketika manusia semakin kagum dengan kemampuannya, semakin kagum dengan teknologi, seringkali mereka akhirnya mengabaikan persoalan-persoalan akidah di dalam kehidupannya. Ya, bahkan menjadikan mereka Tuhan-Tuhan baru yang seolah-olah bisa mengatur kehidupan ini, mengatur kehidupan bahkan seluruh umat manusia, ingin menguasai dunia ini dengan hawa nafsunya. Ini adalah suatu penyimpangan yang sangat jauh. Karena itu meskipun kita menekuni dunia teknologi, dunia sains, kita tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip akidah yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang keenam, kosongnya rumah tangga dari pengajaran Islam yang benar. Ya, jadi ini sebetulnya masih berkaitan ya dengan yang masalah ilmu tadi. Rasulullah SAW bersabda, setiap bayi itu ya lahir di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang kemudian membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Orang tua mempunyai peran dan tanggung jawab besar dalam meluruskan akidah anak-anaknya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT, anak itu terlahir membawa fitrah. Dan insya Allah fitrahnya adalah fitrah Islam. Maka sebaiknya kita menjaga amanah Allah SWT ini. Menjaga titipan dari Allah SWT ini dengan sebaik-baiknya. Mendidik mereka di jalan Islam yang benar. Mengajari mereka akidah dari sejak dini. Ya, dan kita berharap bahwa ketika mereka wafat lagi, mereka wafat dalam keadaan tetap di dalam memiliki akidah yang benar sesuai mereka lahirnya. Ya, namun sayang banyak di antara orang tua itu yang tidak amanah, yang mereka tidak menjadikan perkara akidah itu menjadi perkara yang terpenting di dalam kehidupan anak-anak mereka. Ya, mereka tidak pernah mengajarkan agama, mereka tidak pernah menasihati agama kepada anaknya, tidak pernah meluruskan sikap anaknya yang salah di dalam beragama dan sebagainya. Akhirnya anaknya tumbuh yang menjadi anak yang sekuler, menjadi anak-anak yang liberal dan sebagainya. Dan ketika mereka wafat, ya mereka tidak lagi menjadi orang yang murni akidahnya. Ya, mari kita hadirkan pengajaran di rumah-rumah kita agar anak-anak kita bisa kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang ketujuh, enggannya dunia pendidikan dan informasi dalam menunaikan tugasnya dalam membentuk akidah masyarakat. Ya, dunia pendidikan adalah hal yang sangat krusial sekali di dalam membentuk umat. Ya, kurikulum pada hari ini memang kurang berpihak. Ya. Dan bahkan ketika kita ya menitipkan anak-anak kita di pesantren, tidak semua pesantren juga dijamin mengajarkan akidah secara benar. Memang kita perlu teliti, kita perlu selektif, kita perlu memastikan gitu ya bahwa di pesantren anak-anak kita juga mendapatkan ilmu akidah yang benar ya. Apalagi wabil khusus ya. Ketika kita betul-betul sudah mempercayai ya pihak pesantren untuk menangani urusan pendidikan agama anak kita ini, maka kita harus betul-betul ya semakin ketat lagi di dalam mengawal pendidikan anak-anak kita. Dan juga pastikan bahwa memang ya menyambung poin yang sebelumnya tadi bahwa kita tidak bisa sepenuhnya memang menyerahkan urusan masalah akidah ini hanya kepada lembaga pendidikan. Kita juga harus berusaha untuk ambil bagian di dalam mendidik anak-anak kita di dalam perkara akidah. Ya, kurikulum pendidikan tidak memberikan perhatian yang cukup ya kepada pendidikan Islam pada hari ini. Bahkan ada yang tidak peduli sama sekali. Kalau kita lihat jam pelajaran agama di sekolah-sekolah sangatlah minim. Itu menunjukkan bahwa persoalan agama bukan persoalan yang menjadi prioritas dalam sekolah-sekolah hari ini. Ketika kita memasukkan anak-anak kita ke sekolah umum, berarti sudah siap dengan resikonya. Anak kita mendapatkan ilmu agama, wabil khusus ilmu akidah yang sangat minim. Ya, barangkali akhirnya akan disebut rukun iman. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat-malaikatnya. Hanya seperti itu aja. Tidak diperjelas secara mendalam, ya, tidak diikat pemahaman itu secara kuat di dalam hati anak-anak kita, sehingga pemahaman akidah anak-anak kita di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan yang ada tentu sangat dangkal. Ya, kemudian yang kedua, media informasi pada hari ini menjadi sarana perusak, ya, di mana mereka hanya fokus pada hal-hal yang bersifat materi dan hiburan semata. Mereka tidak peduli pada pembentukan akidah yang benar dan akhlak yang mulia. Seharusnya media informasi
di garda terdepan dalam memerangi aliran sesat, sehingga tidak muncul generasi Islam yang lemah, tak berdaya di hadapan pasukan kekufuran yang lengkap persenjataannya. Ya, pada hari ini media dikuasai ya oleh orang-orang kufur, ya orang-orang yang rusak akidahnya, dan mereka menyebarkan pemikiran mereka secara bebas pada hari ini. Yang kalau anak-anak kita tidak hati-hati di dalam mengakses berbagai informasi ini, ya maka rusaklah akidah anak kita. Ya, karena itu pastikan ya sahabat sekalian, apa yang ditonton anak kita, apa yang didengar anak kita, apa yang diresapi, apa yang disimak oleh anak kita dengan baik. Karena itu bisa membentuk pola pikirnya dan itu sangat mempengaruhi akidah mereka ke depan. Kemudian sahabat sekalian, bagaimana cara menanggulangi penyimpangan akidah? Tidak ada jalan lain. Yang pertama adalah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah saatnya kita kembali kepada dinul Islam, kembali menyelami Al-Quran, menyelami sunnah-sunnah Rasulullah SAW di dalam perkara akidah. Kemudian yang kedua, memberikan perhatian pada pengajaran akidah yang benar di berbagai jenjang pendidikan. Ya, sejak kecil anak kita sudah kita perkenalkan dengan Allah, dengan Rasulnya. Ya, cara kita memperkenalkan sesuai dengan usianya tentunya. Ya, sampai muncul rasa yakin mereka akan Allah SWT, akan kebenaran bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul utusannya. Sehingga dengan begini anak-anak kita siap untuk menerima aturan-aturan Allah di dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, menetapkan kitab-kitab atau sumber literasi yang bersih dari segala bentuk penyimpangan akidah. Hari ini banyak sekali buku literasi yang harus kita baca ulang, harus kita cek kembali apakah isinya betul atau tidak. Karena mengajarkan kitab-kitab yang tidak sesuai ya dengan prinsip-prinsip akidah yang lurus, benar dan selamat, maka tentu ini akan membuat pengajaran ya akan juga jauh ya dari hal yang kita harapkan. Ya. Kemudian yang keempat, menyebar para dai yang dapat meluruskan akidah umat Islam dan menolak semua akidah yang batil. Memang di masa sekarang ini ya, ketika kita melihat kemungkaran begitu masif, harusnya dakwah juga kita lakukan secara masif. Meskipun kalau kita lihat memang jumlah dai sangatlah terbatas. Ya, tetapi mudah-mudahan kita mampu untuk memaksimalkan peran dan kontribusi dai ini di tengah-tengah umat dalam rangka meluruskan akidah umat supaya kemenangan ya, dan kekuatan umat ini kembali seperti dahulu kala. Ketika kita berhasil menanamkan akidah yang kuat dan lurus ya, di tengah-tengah umat, maka insya Allah umat ini akan tampil sebagai pemimpin peradaban, umat ini akan tampil ya sebagai sebuah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar yang insya Allah akan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia di atas muka bumi. Umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang telah membuat umat ini menjadi baik sejak awalnya, yaitu memiliki akidah yang benar dan lurus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT, semoga pemaparan yang sederhana ini bisa membuat kita paham mengenai makna dan urgensi akidah dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.